soal dakwah Ustaz memang selalu menarik. Tapi kembali kepada permasalahan-permasalahan yang sering kita masih jumpai di teman-teman yang masih berada di posisi terjebak hutang piutang. Jadi banyak cerita begini, ada kesempatan, ada peluang, tapi kadang akhirnya harus tidak bisa diambil karena berbentur dengan kesehatan. Ada di antara teman-teman yang menyampaikan itu usaha sudah mulai jalan, Ustaz. Tapi kok ternyata bahasa orang Jawa itu enggak cemantel itu, Ustaz. Terus ada juga dari teman-teman yang Masya Allah malah luar biasa mendapatkan sebuah kesempatan bisnis baru yang nominalnya besar. Tapi ternyata dari teman itu menyampaikan kalau mereka itu masih ada trauma dari masa lalu itu, sehingga ketakutan untuk mengambil peluang yang sebenarnya sudah Allah hidangkan itu. Nah, ini sebenarnya fenomena seperti ini bagaimana mensiasatinya, Ustaz? Karena ini juga menjadi problematika dari teman-teman untuk segera terlunaskan hutang-hutangnya, Ustaz. Ada pencerahan, Ustaz, kira-kira? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kita sebut sebagai penalu kesuksesan. Penalu kesuksesan. Jadi sebanyak apapun kapal kesuksesan yang kita undang dalam kehidupan kita, maka akan kandas selama kita belum punya dermaganya. Quote sini, Ustaz. Ya, sebanyak apapun kapal kesuksesan yang kita undang dalam kehidupan kita akan kandas selama kita belum punya dermaganya. Ya. Berangkat dari pertanyaan kejadian yang menimpa Abu Umamah. Abu Umamah ini pernah 3 hari 3 malam itu di masjid mabit itu. Ditanya oleh Rasulullah, ternyata sedang terlilit hutang, nggak berani pulang. Ya, jadi ada suasana dan keadaan yang menimpa mereka yang dililit hutang sampai nggak berani pulang. Dan salah satu tempat yang menjadi tujuan pasti itu masjid ya, karena paling aman. Ngadem dari semuanya hiruk pikuk. Maka Rasulullah mengajarkan, mau nggak aku ajarkan satu doa yang dengan doa itu Allah akan lunaskan hutangmu sebanyak apapun hutang. Masya Allah, ini mantap ini. Maka formula yang dibuat dalam doa ini adalah mencakup dari semua yang menjadi sebab-sebab seseorang itu sulit mendapatkan harta. Tengoklah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibaca ba'da subuh 3 kali, dibaca ba'da asar 3 kali, kayak dosis gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pesimis menatap masa depan. Yang kedua, dari trauma terhadap masa lalu, dari kelemahan, dari kemalasan. Aku juga berlindung dari bahilnya mengeluarkan tenaga. Dengan pengorbanan juga bahilnya mengeluarkan harta. Aku berlindung dari terlilit hutang, sehingga memiliki karakter penghutang, juga aku berlindung dikuasai oleh orang lain. Ini sederhana, tapi bagi saya sendiri ini benalu kalau tidak dijadikan wirid, dirutinkan pagi sore, bahkan kalau perlu dosis ditambah kalau itu dianggap sudah tidak normal. Tidak normal. Kalau merasa nggak normal ya dosisnya jangan normal, ditambah dari dosis yang normal. Mudah-mudahan akan segera usai dari semua. Ya, mungkin tidak bisa kami jelaskan panjang bagaimana tahap demi tahap, bagaimana itu bisa terurai, tapi yang penting diamalkan dulu. Ini petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena penjelasannya akan panjang. Pada kesempatan yang lain, kalau pas ketemu lagi kita akan bahas lagi. Mudah-mudahan itu juga bermanfaat bagi teman-teman untuk disampaikan kepada mereka. Oh, ternyata ini ya, salah satu cuplikannya saja itu sudah luar biasa. Ya Allah, aku berlindung dari pesimis menatap masa depan. Orang-orang yang ketika dikasih omset besar kemudian tidak siap melakukan, mereka-mereka yang dikasih kesempatan order besar kemudian dilepas begitu saja karena takut nanti nggak bisa memenuhi, karena takut nanti nggak bisa
on time, nanti khawatir dan lain sebagainya. Ini sudah mulai dirundung oleh pesimis menatap masa depan. Ini penyakit, ini benalu. Sebenarnya itu potensi besar untuk mendapatkan harta yang banyak, dengan itu bisa melunasi hutang-hutangnya. Kenapa dia mundur, kenapa nggak berani? Dengan berbagai ragam kemungkinan terkait dengan masa depannya, dia masih kurang optimis akan bisa menunaikannya. Oke, ya. Ini kalau nggak salah doa ini kan ada di doa pagi dan sore itu kan? Ya, ada di Ma'thurat. Ya. Cuma lagi-lagi kita kembali sebagaimana pembahasan kita tentang istighfar. Banyak orang yang ketika sudah dikasih resep dari Al-Quran, resep dari hadis, itu kemudian diuji cobakan, belum manjur dirasakan. Karena dalam hati itu kurang secara pengagungan. Karena fokus kepada kontennya. Masa hanya doa ini saja kok bisa menyelesaikan hutang? Masa menyelesaikan hutang hanya dengan doa saja? Terus ikhtiarnya mana? Lupa bahwa itu bagian daripada ikhtiar. Lupa bahwa itu adalah petunjuk dari Rasulullah. Kalau Rasulullah ngasih petunjuk, itu pasti berpijak kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lihat isinya, kontennya, tapi lihat siapa yang memesankan, siapa yang mengajarkan. Karena ketika seseorang menyelesaikan urusan dan masalahnya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti itu pengagungan kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu berpijak kepada ayat, berarti pengagungan kepada kalamullah yang menjadi solusi kehidupan. Ini berarti doa semacam terapi mental. Oh iya, ini terapi mental, tidak hanya menyembuhkan hutang saja, tapi semuanya. Ini mental yang dimiliki manusia yang nilainya itu negatif itu sudah tercakup semua dalam 8 benalu kesuksesan. 8 benalu kesuksesan. Namanya aja benalu, kalau pohon penghambat. Ya, ada pohon apa itu teh, ada benalunya, berarti kan nggak lama setelah itu mati gitu ya. Pohon mangga semula subur, buahnya banyak, ada benalunya, tahu-tahu sudah buahnya habis gitu ya. Tahu-tahu sudah nggak berdaun lagi. Jadi menggerogoti kesuksesan seseorang, baik dia berhutang ataupun antisipasi agar tidak terjerumus kepada hutang, ini sangat baik sekali untuk menjadi petunjuk bagi setiap kaum muslimin setiap pagi dan setiap sore. Ya, mudah-mudahan bisa diistiqomahkan, bisa ditularkan, dijaga, dan pengagungan itu yang lebih kepada petunjuk Allah, kepada petunjuk Rasulullah. Mudah-mudahan dengan itu solusi segera didapatkan dan masalah-masalah segera dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau saya menyimpulkan, justru ini tidak hanya sekedar lunas hutang, bagi teman-teman yang ingin usahanya semakin berkembang, semakin bertumbuh, doa ini perlu difahami dan diyakini sehingga menjadi sesuatu yang setiap hari dilazimi. Jadi bagi mereka yang menggagas harapan berprestasi dan harapan berprestasi, dua-duanya itu dihajatkan ini sebagai penopangnya, bahkan pondasinya. Sebelum bangunan kesuksesan dibangun, ya pondasinya ini harus dimiliki oleh setiap kita ketika ingin menggapai kesuksesan. Maka tadi di awal sudah kita awali, ini dermaganya. Kalau dermaganya belum dibuat, ya kapal kesuksesan sebanyak apapun yang diundang sudah siap-siap mau singgah berlabuh, ya akhirnya kandas. Jadi itu